Halo, selamat datang di channel Nacibi. Kali ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu jenis pekerjaan. Seperti apa materinya? Yuk kita simak. Oke, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang demi kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam pekerjaan, biasanya seorang pekerja mendapatkan gaji, yaitu menghasilkan uang untuk membeli kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam pekerjaan, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Yang pertama, skill atau kemahiran. Apa sih yang kita miliki untuk dapat berguna di dalam pekerjaan kita? Misalnya, di dalam pekerjaan menjadi arsitektur. Skill apa yang harus kita punya? Oh, ternyata harus pandai berhitung dan juga menggambar. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan orang lain. Tentu, dalam kerjasama ini akan ada suka dan duka, karena kita akan bekerja sama dengan orang lain yang mungkin tidak satu pendapat dengan kita atau berbeda visi misi dengan kita. Tapi tidak apa-apa karena memang kita akan bekerja dengan orang lain. Maka kita harus mampu bekerja sama dan saling membantu di dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, ada sikap jujur. Ini sangat penting di dalam pekerjaan karena kejujuran menjadi cerminan diri kita di dalam pekerjaan kita. Semakin kita tidak jujur, maka semakin kita tidak dipercayai dalam pekerjaan kita. Misalnya, kita diminta untuk menghitung uang 500 juta. Wow, pastinya kita akan mendapatkan kesulitan tertentu. Tetapi kita diminta untuk bersikap jujur. Meskipun terlihat ada uang di depan mata kita harus tetap jujur dan tidak mengambil uang atau barang yang sudah disediakan di dalam pekerjaan kita. Yang kelima, pantang menyerah. Di dalam suatu pekerjaan, pasti tidak akan selalu mulus. Pasti akan ada kendala, akan ada masalah. Ada juga mungkin yang sulit kita kerjakan atau mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak dapat kita kerjakan. Maka sikap pantang menyerah itu sangat dibutuhkan untuk kita di dalam pekerjaan supaya kita tetap fokus dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, sekarang kita akan membahas jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakatnya. Di sini ada dua jenis tempat tinggal masyarakat, yaitu perkotaan dan pedesaan. Nah, di perkotaan biasanya pekerjaan itu banyak terdapat di perkantoran, mal, pertokoan. Jenis pekerjaannya pun banyak, ada karyawan kantor, penjaga toko, ada juga satpam, pemilik toko. Lalu kalau guru atau dokter, nah kalau guru atau dokter biasanya itu jenis pekerjaan yang memang ada di kota dan juga ada di desa. Hanya memang kalau di pedesaan jumlah guru ataupun jumlah dokter yang bekerja tidak sebanyak yang berada di kota, tetapi tetap saja ada guru, dokter, dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita ke pedesaan. Nah, di pedesaan kita biasanya selalu melihat pemandangan alam yang sungguh luar biasa. Nah, biasanya di pedesaan itu lebih umumnya itu
jenis pekerjaannya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan tentu jenis pekerjaannya yang sesuai di pedesaan adalah petani, peternak, pemilik lahan, atau juga distributor pertanian. Apa sih distributor? Distributor itu adalah orang yang menyalurkan barang. Nah, kalau di bidang pertanian, mungkin bisa dicontohkan adalah penyaluran pupuk untuk para petani. Biasanya dari pabrik di kota, kemudian dikirimkan ke pedesaan untuk disalurkan kepada petani, supaya petani dapat menggunakan pupuk yang menyuburkan tanah pertanian mereka. Oke, sekarang kita akan membahas jenis pekerjaan sesuai letak geografisnya. Nah, di sini kita akan membahas letak geografis yang berada di dataran tinggi, di dataran rendah, dan di daerah pantai atau perairan. Ternyata jenis pekerjaan itu juga bisa berbeda sesuai dengan letak geografisnya. Kenapa? Karena dalam setiap letak geografis ada beberapa pekerjaan yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Misalnya, jika nelayan itu pasti ada di daerah pantai dong. Tidak mungkin ada di atas gunung karena tidak ada ikan di atas gunung. Ada, tapi bentuknya bukan mencari ikan dalam jumlah yang banyak seperti yang akan didapatkan di laut. Nah, yuk kita mulai bahas supaya kita lebih paham lagi materinya. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Nah, tahukah teman-teman, definisi atau pengertian dataran tinggi itu adalah dataran dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Kok bisa? Iya, karena di dataran tinggi memiliki tanah yang cenderung subur karena dekat dengan gunung. Kemudian, suhu udaranya yang lebih dingin itu lebih cocok dijadikan suatu pekerjaan perkebunan. Kenapa? Karena suhunya yang cocok untuk segala jenis perkebunan. Misalnya kebun teh. Kalau kebun teh ditaruh di pantai pastinya akan cepat kering karena suhunya lebih panas. Nah, jenis pekerjaannya jadi apa aja dong yang ada di dataran tinggi? Pastinya ada petani, peternak, dan juga pemandu wisata. Loh, kok bisa? Nah, pemandu wisata biasanya pekerjaannya adalah memandu turis-turis yang datang ke tempat wisata. Nah, di daerah pegunungan udaranya sejuk, kemudian cocok untuk dibuat piknik atau sekedar santai di akhir pekan. Nah, di sini pada akhirnya banyak tempat-tempat dijadikan untuk tempat berlibur sehingga dibutuhkan pemandu wisata yang memandu kita menemukan tempat-tempat piknik, jalan-jalan, tempat menginap yang memang cocok untuk kondisi kita saat ingin berlibur. Yang kedua, ada jenis pekerjaan di dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini definisinya adalah memiliki ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Tapi dataran rendah juga tidak mungkin lebih dari 700 meter karena yang lebih dari 700 meter itu adalah dataran tinggi. Jadi dataran rendah itu 300 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Lalu jenis pekerjaannya apa saja? Oh, ternyata lebih bervariasi. Sebagai pusat perekonomian, mungkin kita dapat menemukan area perkantoran, pabrik, pendidikan,
kesehatan yang jauh lebih banyak. Misalnya apa saja? Kalau di kantoran ada karyawan, di pabrik ada buruh, kemudian ada guru, dosen, dokter, pedagang, pemilik toko, dan juga masih banyak lagi karena dataran rendah sebagai pusat perekonomian artinya jenis pekerjaannya jauh lebih banyak. Yang ketiga ada jenis pekerjaan di daerah pantai. Nah, daerah pantai ini otomatis lebih banyak didominasi oleh perairan yang jelas berbeda dengan dataran. Nah, yang namanya perairan artinya kita menghadapi yang namanya laut, samudra, ya, yang berbatasan dengan laut. Nah, jenis pekerjaannya apa saja? Ada nelayan yang menangkap ikan di laut. Ada petani garam yang mengolah garam di sekitar pantai. Tahukah teman-teman, garam yang kita konsumsi untuk memasak itu dihasilkan dari air laut yang diolah menjadi garam. Oke. Jika tadi teman-teman sudah belajar jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal dan juga letak geografis, ternyata ada satu lagi nih jenis pekerjaan yang berdasarkan jenis hasilnya. Jenis hasilnya seperti apa? Ternyata ada dua, yang menghasilkan barang atau yang menghasilkan jasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang memberikan layanan atau menghasilkan jasa yang hasilnya dirasakan langsung oleh orang lain. Misalnya apa? Yaitu jenis pekerjaannya guru. Nah, apa yang langsung dirasakan? Pada saat guru menerangkan, ada ilmu yang langsung didapat oleh siswanya. Kemudian ada dokter, polisi, tukang servis, pegawai asuransi, dan masih banyak lagi contoh yang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua ada menghasilkan produk atau barang. Nah, jenis pekerjaan ini biasanya memproduksi, membuat, atau menghasilkan barang atau produk yang menghasilkan keuntungan. Misalnya, pemilik pabrik menghasilkan suatu barang, misalnya pabrik baju. Tentunya produk baju ini dapat menghasilkan keuntungan pada saat baju dijual. Nah, baju dijual ini ada keuntungan yang diambil selain dari biaya produksinya. Nah, selain dari pegawai atau pemilik pabrik atau karyawan pabrik, apa saja jenis pekerjaannya? Ternyata banyak. Ada juga yang berprofesi atau pekerjaannya petani. Biasanya menghasilkan apa? Tentu saja menghasilkan kebutuhan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Misalnya petani beras untuk menghasilkan beras yang dijadikan nasi. Petani buah yang memproduksi atau merawat tanaman yang dapat menghasilkan buah untuk kita konsumsi. Kemudian ada nelayan yang mencari ikan supaya kita dapat memasak ikan menjadi lauk yang menjadi sumber protein kita. Kemudian ada tukang kayu yang menebang kayu kemudian dapat menghasilkan berbagai jenis produk atau barang seperti kursi, meja, lemari, dan masih banyak yang lain. Nah, itu ya teman-teman jenis pekerjaan yang kita bahas di materi kali ini. Ternyata jenis pekerjaan itu dibedakan dari berbagai sudut pandang. Ada dari jenis tempat tinggalnya, ada berdasarkan letak geografisnya, ada juga berdasarkan hasilnya, entah menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nah, memang teman-teman, sekarang kita belum waktunya bekerja.
Tapi kalau memang kita mau membantu orang tua, tidak ada salahnya kok kita membantu pekerjaan orang tua. Tetapi tugas kita supaya kita menjadi ahli di bidang pekerjaan kita masing-masing lebih baik. Salah satu caranya adalah kita mau belajar dan belajar dan terus belajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna nanti dalam menggapai cita-cita kita dan mendapatkan kemampuan atau keahlian tertentu di dalam pekerjaan kita. Tentunya keuntungan dari kita semakin mahir, semakin terampil dalam pekerjaan, pastinya gaji atau uang yang dapat kita hasilkan jauh lebih besar. Ayo, tentu lebih bersemangat dong untuk tetap belajar dan terus berusaha menggapai cita-cita sehingga pekerjaan yang kita impikan dapat kita capai dan kita dapat menikmati hasilnya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Bye bye.